Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkan membunuh, bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Bagaimana cara membunuh dengan baik? Sekali pukul mati binatang. Begitu juga ketika hukum pancung dalam Islam, an-nafsu binafsi, pembunuh tidak dipenjara, tapi hukum pancung. Kenapa pembunuh dalam Islam tidak ditembak? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak dipanah? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak disetrum? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak disuntik mati, tapi dipancung? Karena menurut ilmu sakaratul maut, ternyata kematian yang paling enak adalah dipancung. Kalau digantung, itu lehernya patah. Kaki di atas kursi, lehernya digantung, kursi ditendang, jatuh, kerak, patah. Kalau ditembak, iya kalau yang nembak jitu. Kalau kena sedikit aja leher, nembak. Tapi kalau dipancung, maka sebelum dia mati, tengkuknya duluan kena. Pancung itu dari sini. Makanya kalau ada orang ngancam, ente macam-macam, gua pancung lo. Salah bro, pancung sini. Pedang panjang. Emang Ustaz pernah ngeliat pancung? Ya, di Makkah saya ngeliat. Saya ceramah cerita pancung, memang sudah ngeliat pancung. Ente pernah ngeliat pancung? Ya, kue pancung. Pancung, pedang panjang. Dipancung ini tepat di tengkuk. Bunyinya seperti dua batu besar yang dilagap. Setelah itu muncrat darah seperti keluar dari pipa saat menyiram air bunga. Keluar muncrat, habis 3 liter, 4 liter, tumbang, mati. Begitu dalam Islam orang yang dipancung. An-nafsu bin-nafsi. Orang yang membunuh dihukum bunuh, tapi tidak boleh siksa. Jadi jangan bayangkan dalam hukum Islam kalau ada pembunuh dibunuh lalu diambil pedang dikit-dikit. Hari Senin 1 senti. Tak boleh menyiksa. Tapi dengan membuang sampah ini, kita sudah menyiksa cacing-cacing di dalam tanah. Kita sudah menyiksa yang membuang sampah. Berapa banyak cacing yang terpisah di dalam tanah. Ketika dia sedang mencari, ini cacing jomblo nyari pasangan. Tiba-tiba dia terbentur tembok yang begitu berat. Apa ini kata cacing? Cing, cing, cing. Apa ini kata dia? Rupanya botol plastik. Botol plastik. Akhirnya dia pun, cacing nggak punya mata. Cacing tak punya mata. Siapa yang cerita? Salah seorang pakar keilmuan dalam Islam namanya Al-Jahiz. Al-Jahiz meneliti ternyata cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya tangan, cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, tapi cacing punya hidung penciuman yang sangat tajam. Maka kalian yang selalu membuang sampah di dalam plastik, di dalam tanah, hati-hati. Yang selama ini menyiksa, Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Barakallah. Semoga ayahanda diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan ayahanda kami yang sakit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cacing yang mencari pasangan. Terbentur tembok Berlin bernama plastik. Maka hati-hati kalian, pembalasan sang cacing jomblo. Ketika nanti kalian mati, hai tukang buang sampah sembarangan, apa kata cacing? Pembalasan telah tiba. Walaupun kalian mati di sini, dikuburkan, maka jarak radius 1 kilometer cacing-cacing yang lain sedang mengajak teman-temannya, brownies sudah siap, kata dia. Wah, saksikanlah pembalasan cacing. Ustadz Somad ini ceritanya kayak anak-anak aja. Emang cacing bisa ngomong? Emang cacing bisa bicara? Baca surat An-Namal. An-Namal artinya semut. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai pasukan semut,
masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai semut, masuk ke sarang kalian. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Nanti kalau lewat kakinya akan menginjak kalian. Semut berbicara, ulat-ulat berbicara, makhluk Allah berbicara. Makanya tidak boleh menyiksa binatang. Sampah-sampah kita sudah meluluh lantakkan kehidupan mereka. Pernahkah kita berpikir tentang semut di dalam tanah? Emangnya Nabi pernah berpikir tentang semut? Ya. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Hadis sahih. Enggak boleh kencing lubang tanah. Ini anak-anak muda hari Ahad, hari libur, hari Sabtu, hari Minggu pergi outbound, tengok lubang tanah, kiri enggak ada orang, kanan enggak ada orang, mengulang kenangan masa lalu. Kencing di lubang tanah. Ente tidak tahu di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Berapa banyak baleho-baleho mereka bertumbangan. Error komputer KPU mereka. Akhirnya mereka salah hitung di dalam. Bayangkan itu, menyakitkan. Oleh sebab itu, pernah nggak kita berpikir tentang semut? Tolong video jangan dipotong. Ceritanya tentang semut. Ingat judul kita, less waste. Tetap fokus, tetap fokus. Less waste. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berpikirlah tentang semut, berpikirlah tentang, kita tidak bicara tentang manusia malam ini, bahwa sampah kita menghancurkan peradaban manusia, tidak bisa lagi bercocok tanam karena tanah sudah dirusak. Jangankan manusia, dalam Islam binatang pun perlu dijaga. Sekarang baru kita baca perlindungan PBB, daftar binatang yang tidak boleh ditangkap, di mana pertama kali diajarkan binatang tidak boleh dibunuh, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh mengusik, tidak boleh menghardik, tidak boleh merusak. Di mana? Makkah dan Madinah. Ketika orang sudah berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Setelah ngomong labbaik Allahumma umrah di Madinah, di Bir Ali, maka saat itu tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pohon kayu. Tiba-tiba ada nyangkut daging makan ayam tadi, tiba-tiba diambil duri dari pohon korma, tusuk, kena bayar fidyah. Ini mesti diingat nih nanti, jangan ente pergi umroh sembarangan aja. Rukun syarat wajib tidak dibaca, larangan-larangan umroh tidak baca, taunya udah pakai kain, selfie. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dulu orang umroh berdoa ke dinding Ka'bah. Ini Ka'bah, doanya begini, ya Allah. Sekarang enggak, ya Allah. Apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah, jangan tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang dengar ceramah saya tersinggung, pulang mati. Saya enggak nakut-nakuti, serius nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap fokus pada less waste. Jangan sampai hilang. Cerita-cerita mati balik lagi. Cerita-cerita ini balik lagi. Tetap inilah yang disebut dengan istiqomah. Sekarang belum nampak tantangannya. Nanti menjelang tanggal 24. Pulang dari sini, bawa botol-botol minuman yang ada di luar. Botol-botol yang tidak bisa dipakai lagi, itu dibawa pulang. Tapi kalau botol ini jangan punya kawan kalian bawa. Nanti kawan lupa bawa. Kenapa kau bawa punya saya? Pesan Ustadz Somad, bawa botol-botol. Ini bukan pesan yang diamalkan. Ini banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan sendiri. Banyak ahli-ahli tafsir nih, tafsir aliran sesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz tidak ada cerita tentang kemanusiaan. Kalau semut saja dijaga, kalau pohon kayu saja dijaga, kalau lubang tanah saja dijaga, apalagi manusia. Kira-kira mata kita risau nggak nengok tumpukan sampah?
Bulan pertama tulisannya dilarang buang sampah di tempat ini. Bulan kedua yang buang sampah di tempat ini anjing. Bulan ketiga yang buang sampah di tempat ini masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Hidupnya melarat, kalau jomblo nggak nikah-nikah. Pernah nggak nemu tulisan begitu? Ada. Nanti di tempat-tempat tolong buatkan belehonya macam itu. Tempel. Saking kan gondok, marah, ngamuk di dalam hati melihat tumpukan sampah. Kenapa kita tidak mengikut saudara kita, kawan kita? Orang yang sangat jorok, sangat dekil, sangat suka buang sampah sembarangan. Tapi kalau sampai ke negeri ini malah menjadi orang yang tertib. Kenapa? Karena membuang sampah hukumannya berat. Selama ini sampah permen karet makan letak di bawah meja. Ada dua yang diletakkan di bawah meja. Pertama permen karet, kedua upil. Nampaknya pengalaman pribadi. Tapi di negeri ini tidak ada itu. Kenapa? Karena kalau tertangkap hukumannya berat, luar biasa. Artinya apa? Umat disadarkan dengan pendidikan di sekolah, lokakarya, seminar. Tapi juga umat dikuatkan masyarakat dengan peraturan dan undang-undang. Ini sampah khusus kardus, ini sampah khusus makanan, ini sampah khusus botol plastik. Sehingga 3 kotak ini pencerahan buat umat. Jadi orang tidak lagi berpikir, apa itu pengajian? Paling-paling bahas celana cingkrang. Apa tuh pengajian? Paling-paling bahas masalah jenggot, bulu kok diurus. Hari ini kita sedang mengurus yang lebih penting. Kata siapa? Bagi kemanusiaan. Pernahkah ada kita memikirkan tentang jin? Hah? Jin? Jin makhluk yang lebih tua dari kita. Setiap disebut jin dalam Quran, siapa yang dulu disebut? Kita apa jin? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya banyak orang kita takut sama jin. Tapi jin ada pula yang takut sama manusia. Siapa itu? Permak jin. Dia takut. Nah, salah satu alasan mengapa tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau untuk istinja. Maaf. Istinja menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran. Tidak boleh gunakan tulang onta, tidak boleh menggunakan tulang kambing, tidak boleh menggunakan tulang sapi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang-tulang itu adalah makanan saudaramu. Islam tak hanya memikirkan manusia, saudaramu dari kalangan jin pun kau pikirkan makanannya. Kita, berapa banyak sampah-sampah kita adalah makanan yang mestinya masih bisa dimakan saudara-saudara kita. Bapak Ibu lihat itu berita, hidup 10 tahun di kota metropolitan makan dari mengais sampah. Mengapa tidak kita, bahkan orang barat, saya menemukan itu YouTube luar biasa mencerdaskan itu. Kalau dimanfaatkan, yang suka mengelola ikan, coba ikan, cari cara ternak ikan. Mulai ikan teri sampai ikan paus ada di situ. Cara hidup sederhana. Nanti ditemukan bagaimana ada orang barat, bule, Amerika, Eropa bisa hidup dengan sekian puluh dolar dalam setahun. Kenapa? Karena irit dari makanan-makanan. Betapa kita, sampah-sampah kita sebenarnya bukan sampah. Tanda kutip, malu kita menyebutnya sampah. Karena bagi saudara kita masih makanan yang layak. Di restoran-restoran mewah. Bahkan ada sebagian orang-orang kaya makan di restoran mewah bukan untuk makan, tapi hanya untuk high style saja. Gaya saja. Kepiting ada, udang ada, semua sup kepala monyet semua. Tapi tidak ada yang dimakan. Setelah dilihat-lihat, dihirup saja. Dah selesai. Takut kolesterol, mau makan ini diabetes meletus, makan ini takut.
Tiba-tiba kemana? Karena sudah dibayar, dibuang ke tong sampah. Mana hati kita? Ternyata kita makhluk yang tak punya hati. Besok pergi ke rumah sakit, ronsen. Tengok. Ternyata hati sudah hilang. Kehilangan hati nurani. Hati ada di dalam, tapi nurani sudah tidak ada. Nur cahaya. Makanya doa Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di dalam hatiku cahaya. Kalau sudah hati bercahaya, mata bercahaya, telinga bercahaya, otak bercahaya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Maka malam ini kita sedang mengkaji diri kita khusus tentang les tetap.